Naat berdiri tahun 2017, jauh sebelum adanya polemik nasab. Sehingga jika ada statement Naat berdiri karena ada polemik nasab, itu adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Ini bukti bahwa Naat berdiri 2017 bukan bermaksud merungkatkan nasab seseorang, bukan Naat berdiri bukan untuk caci maki, tapi Naat berdiri untuk menyatukan yang terserak, menyambung silaturahim yang dikeluarkan oleh Nakib Maulai Muhammad Rashid tahun 2019. Ini sudah jelas bahwa Naat ini lain jalur dengan para habaib. Naat ini bukan al-madhan. Ini buktinya sejak 2019, bukan karena ada polemik nasab kemudian Naat lari dari al-madhan, bukan. Bayangkan 2017, 18, 19, 5 tahun sebelum polemik nasab, Naat sudah tidak ke al-madhan. Sejak tahun 2000-an ini kita terlena dengan ke al-madhan. Kita semua terlena bahwa kita ini Wali Songo, jangankan di Indonesia, di Malaysia juga seperti itu. Tahun 2000, 2001, 2002 semuanya Wali Songo disusur galurkan kepada Said Abdullah bin Abdul Malik Al-Madhan yang bersumber daripada kitab Samsud Dhakhirah. Padahal apakah benar Husain ini punyanya pada Husain yang ditemukan di tanah Jawa ini, Husain yang ditulis oleh manuskrip Jawa dan manuskrip Madura ini adalah orang yang sama dengan Husain yang ditulis di Cina tersebut? Kita ada data pendukungnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja karena kita diberi waktu, saya mewakili Naat, hasil riset tim 9 Naat selama ini tentang Wali Songo, baik yang Al-Husaini ataupun yang Al-Hasani, akan mempresentasikan dengan judul sebagai berikut: Risalah Wali Songo berdasarkan manuskrip Jawa, manuskrip Yunan, dan manuskrip Bukhara. Nih yang penting, bukan kata saya, kata manuskrip Yunan, manuskrip Jawa, Yunan, Bukhara. Sehingga kalau mau komplain jangan komplain saya, nanti komplain ke manuskrip. Untuk translator sambil lalu dibisik-bisiki biar tahu nanti anunya apa maksud saya itu. Baik, lanjut. Sudah tahu profil organisasi Naat, terus lanjut. Nah, ini Naat waktu deklarasi Naat dulu tahun 2017. Lanjut lagi. Nah, ini bagi yang baru bergabung di Naat, ini cikal bakal Naat. Naat berdiri tahun 2017, jauh sebelum adanya polemik nasab. Sehingga jika ada statement Naat berdiri karena ada polemik nasab, itu adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Ini buktinya. Lihat, ini wajah wakil ketua yang pakai baju hijau itu, masih culun sekali. 2000, masih satu istrinya beliau, sekarang sudah 3. Ya. Itu masih 1. Ya, ini bukti bahwa Naat berdiri 2017 bukan bermaksud merungkatkan nasab seseorang, bukan Naat berdiri bukan untuk caci maki, tapi Naat berdiri untuk menyatukan yang terserak, menyambung silaturahim. Ini tujuan Naat. Lanjut. Nah, ini mengumpulkan yang terserak, menanam, tidak hanya memanen. Ini visi utama Naat. Lanjut. Nah, ini pengurus, beliau yang melantik saya, beliau pengasuh pondok pesantren Sidogiri, ketua dewan mustasyar, beliau Rois Suriah Kiai Hasan Malik yang sekarang pakai koprah hitam ini, tidak mau ke katanya pakai preman saja. Tadi setelah saya tanya, yang terakhir saya. Lanjut, dewan pengurus. Nah, ini LP3SN, ini bagian nasab, ini tugasnya. Ayo lanjut. Nah, ini juga bukti bahwa Naat ini berdasarkan manuskrip yang didapat oleh Naat sejak tahun 2019
Ini isbat dari Naqabah Sadatul Ashraf bil Mamlakah Al-Maghribiyah Syarifah yang dikeluarkan oleh Naqib Maulai Muhammad Rasyid tahun 2019. Ini sudah jelas bahwa naat ini lain jalur dengan para habaib. Naat ini bukan al-madhan. Ini buktinya sejak 2019, bukan karena ada polemik nasab kemudian naat lari dari al-madhan, bukan. Bayangkan 2017, 18, 19, 5 tahun sebelum polemik nasab, naat sudah tidak al-madhan. Silsilah pada Wali Songo ini. Lanjut. Nah, ini syahadat dari Naqabah Ashraf Pakistan yang barusan 2024. Nih, dari Syekh Jamaluddin Al-Kabir, Naqabah Pakistan. Lanjut. Ini dari juga Syekh Jalaluddin yang makamnya ada di makam Dowo Doromukti. Ternyata beliau itu saudara daripada Jumadil Kubro. Menurut mana? Menurut manuskrip Yunan yang datanya sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Ini, lanjut. Nah, tuh. Naat ingat ya. Naat tidak pernah mengisbat nasab Wali Songo ke atas. Sesuai dengan anggaran dasar Naat. Yang mengisbat Wali Songo ke atas itu adalah para nakib-nakib internasional ini. Ketika ada permasalahan tentang nasab Wali Songo, katakanlah ada selisih nama, ada beda nama tentang nama-nama pada kakek-kakek Maulana Jumadil Kubro atau kakek-kakek Maulana Ishaq bin Junaid, itu bukan urusan Naat, itu urusan Naqabah yang mengisbat. Makanya kita datangkan Naqabah nakib internasional itu agar supaya jelas semuanya bahwa kita ini tidak mengarang, bahwa mereka yang mengisbat Wali Songo itu. Adapun Naat mengisbat dari kita yang hidup ini sampai kepada Wali Songo. Makanya panjenengan semua yang punya susur galur kepada Wali Songo, baik jalur laki-laki atau jalur perempuan, laki-lakinya ke Mataram, laki-lakinya ke Cina, laki-lakinya kemana saja, tapi dari garis ibu masih bersusur galur kepada Wali Songo dan kerabatnya, silahkan minta isbat nasab kepada Naat, dan Naat siap kapanpun. Ingat, sampai Wali Songo, sampai Wali Songo. Adapun Wali Songo ke atas, Naat menggunakan metode istilhat, yaitu menggandeng isbat Maulana Ishaq bin Junaid dan isbat Jumadil Kubro digandeng dengan isbat yang dikeluarkan oleh Naat. Kalau mau langsung boleh nanti. Ini kita sudah ada kerjasama dengan Nakib Pakistan agar supaya membuat tidak usah pakai dua syahadah, satu syahadah disatukan. Ada, nanti tanda tangannya ada Naat dan juga Nakib Pakistan. Semoga nanti Maroko juga demikian. Amin. Lanjut. Nah, ini leluhur Wali Songo sejak tahun 2000-an ini kita terlena dengan keazmadhan. Kita semua terlena bahwa kita ini Wali Songo, jangankan di Indonesia, di Malaysia juga seperti itu. Tahun 2000, 2001, 2002 semuanya Wali Songo disusur galurkan kepada Said Abdullah bin Abdul Malik Azmadhan yang bersumber daripada kitab Syamsul Dhakhirah. Padahal kita ini punya manuskrip. Naat ada 3 peti manuskrip. Contohnya sebentar lagi saya display. Semuanya tidak bersusur galur pada Azmadhan. Tidak ada yang seperti itu. Baru 2018 kita sadar. Kita dibuka hati kita oleh Allah. Ternyata Wali Songo tidak ke Azmadhan, jalur sendiri. Terus lanjut. Nah, pembahasan, mari kita bahas silsilah Wali Songo berdasarkan manuskrip Madura tahun 1800, yang tertua di Madura itu tahun 1624 Masehi, yang termuda tahun 1800-an, sedangkan manuskrip Yunan tahun 1600-700, manuskrip Bukhara ini abad 15 dan 16, lebih tua lagi, dan juga disertai dengan data-data pendukung. Mari kita kupas satu persatu. Ayo kita buka manuskrip Jawa biar panjenengan tahu. Lanjut. Nah, ini kita temukan di Pamekasan manuskrip tahun 1800. Manuskrip pendek tertulis bahwa langsung aja Syekh Jumadil Akbar bin Zainul Husain bin Jumadil Kubra bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Silsilah pendek semuanya pakai gelar, yang tidak pakai gelar hanya di atasnya yaitu Husain, Zainul Husain. Nomor 6 Zainul Husain. Nah, jadi ada titik terang bahwa Jumadil Kubra atau kakek Ibrahim Asmara
Itu bernama Husain. Itu intinya. Ke atasnya kemana Husain? Kita cari ke manuskrip di daerah tempat kelahirannya. Ayo lanjut. Nah ini manuskrip Sendang. Nah, manuskrip Pangkalan juga ditemukan itu. Aputra Syekh Jabir Akbar Husain, aputra Syekh Jabir Akbar Husain juga berputra Syekh Jabir Akbar. Jelas. Ke atasnya Zainul Husain, Zainul Alim, nama-nama yang kata nakib Pakistan. Setelah saya tanya, is this correct? No brother, this is incorrect all. When I asked the field of manuskrip Jawa to nakib Pakistan, my friend, namely Said Ali Abbas, the answer that it is not correct all. The name in manuskrip Java is not correct, right? Dikit-dikit bahasa Inggris ya, little kata orang Madura, little Inggris. Lanjut. And then ini lagi manuskrip pada kertas daluang yang lebih tua lagi. Syekh Jumadil Akbar aputra Syekh Maulana Ishaq aputra. Sama ini ada bin Husain bin Jumadil Kubra. Nah, ke atas. Semuanya sama-sama gelar. Banyak manuskrip seperti itu. Bahkan kemarin saya di rumah Mas Erwin, buku kuno, beliau itu seorang kolektor di Sidoarjo. Saya baca bin Husain, semua naskah seperti itu bin Husain. Bukan bin Jalaluddin, bin Abdullah bin Abdul Malik, bukan, tapi bin Husain. Dari mana Jalaluddin ini datangnya? Saya kok habis pikir. Ya, ini. Terus kemudian, lantas Husain ini siapa? Nah, ini manuskrip Yunan tahun 1600 sampai 1700. Ini menulis silsilah Jamaluddin Al-Kabir. Ini. Dan subhan ada yang merah-merah itu ya, dada. Apa itu? Laser. Oh, his name is Laser. Loh, mana udah? Udah tembus. Ini. Nih. Di sini Husain di manuskrip Yunan tahun 1600 sekian. Ini saya tanya tadi kepada Said Ali Abbas, wahai my brother, I ask you, is this manuscript only one or banyak halaman? Bahasa Inggris begitu. Ada how many paper? 600 paper, ada 600 halaman manuskrip Yunan ini cuma diambil satu oleh nakib Pakistan. Jadi banyak, bukan hanya satu. Kalau saya hanya satu mungkin terkesan editan, tapi dilihat dari modelnya, ini jelas model Cina tulisan ini. Di sini tertulis Sayyid Jamaluddin bin Husain bin Nasruddin bin Syamsuddin bin Kamaluddin bin Asamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin. Ini jelas manuskrip tahun 1600-700. Lalu kemudian ke atasnya bagaimana? Ke atasnya adalah lanjut lagi diteruskan oleh manuskrip Bukhara. Lanjut. Saya singkat-singkat saja. Naskah kuno ini abad ke-16 yang ditemukan di wilayah Badakhshan, Tajikistan milik Sadat Al-Bukhari. Di dalamnya disebutkan nama Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari putra Sayyid Imamuddin. Ini ditemukan di Badakhshan, Tajikistan. Bayangkan. Ya, saya secara rohani mungkin sampai ke sana, tapi secara fisik masih belum. Di sini sudah jelas. Lanjut lagi. Nah, ini juga sama lanjutannya, manuskrip Bukhara lanjutannya yang tadi itu, tetap dari Sayyid Syamsuddin Umar, Imamuddin Muhammad An-Naqi, terus sampai ke Musa Al-Khalid. Lanjut. Nah, naskah lama akhir abad ke-16 milik Sayyid Burhanuddin Sulaiman Al-Qadri Al-Bukhari dan dia itu saudaranya Sayyid Syamsuddin Umar, ditemukan di wilayah Bukhara, Uzbekistan, yang merupakan milik Sadat Al-Bukhari. Ini abad 16. Di situ tertulis Sayyid Burhanuddin Sulaiman, ini saudaranya Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin bin Qasim bin Muhammad Sya'ban bin Ahmad Balaqi bin Husain Al-Khalwati bin Muhammad Al-Hakim bin Ali Akbar bin Muhammad Al-Askari Al-Ba'aj bin Ali Al-Hadi An-Naqi bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad bin Sayyid Ali Ridha bin Sayyid Musa Al-Qadim bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Sayyid Ali Zain Al-Abidin bin Sayyid Al-Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di manuskrip tua abad ke-16. Lanjut. Nah, ini adalah halaman manuskrip dari buku Al-Ansab yang ditemukan di desa Sukhar,
tempat tinggalnya di Kogon, wilayah Bukhara, ditulis pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, disimpan di arsip Institut Sejarah Uzbekistan. Buku ini tentang garis keturunan nasab Tarikat Naqsabandi, Syekh Amir Hulay. Beliau silsilahnya. Jadi Syekh Jumatul Kubro ini ada korelasi dengan Tarikat Naqsabandi. Bahkan di babat tanah Jawa, Sunan Giri winulang ngaji teng Sunan Ampel putus sadayani, lengkap sadayani, putus ilmu tarikat, hakikat dan makrifat. Sunan Ampel kemudian di situ mengulang Tariqah Suluk Naqsabandi, itu di babat tanah Jawa. Mengapa Naqsabandi? Karena ada kakek bersama dengan Amir Kulai di situ. Di situ jelas. Amir Kulan, belum. Yang barusan bin Amir Hamzah bin Jalaluddin bin Khalid bin Burhanuddin bin Amir Abdullah bin Zain Abdin bin Zainul Abidin bin Amir Qasim. Ketemu di Amir Qasim, Syed Qasim bin Sya'ban bin Amir Burhanuddin Muhammad bin Ahmad Balaki sampai sama ke atasnya dengan silsilah daripada Maulana Jumatul Kubro. Ini berdasarkan manuskrip kita. Terus kemudian pertanyaannya, apakah benar Husain ini kuncinya pada Husain? Husain yang ditemukan di tanah Jawa ini, Husain yang ditulis oleh manuskrip Jawa dan manuskrip Madura ini adalah orang yang sama dengan Husain yang ditulis di Cina tersebut. Kita ada data pendukungnya, yaitu lanjut. Nah, ada kesamaan budaya. Nih, Muslimah Bukhara lihat cara berpakaiannya, ini orang dulu sama dengan nenek-nenek kita. Ya, Bunda, di Malaysia orang dulu nenek-nenek kita pakai busana seperti itu, Bunda. Ya, Bunda tuh. Sama. Itu Muslimah Jawa, Muslimah Cina, Muslimah India. Brother, Syed Ali Abbas, brother. You look in your behind the Muslimah in India. The old. Same with Japanese Muslimah and Bukhara Muslimah. The way of use the clothes. Apalagi ini suku Uyghur sama dengan orang Madura, kan apa kayaknya? Suku Uyghur.